Kalau buat urusan masjid, mau 1000 meter pun saya bikin. Luar biasa. Semua tamu yang datang di sini, baik numpang sholat tuh, ketika sholat berjamaah ada tamu, kita nggak kenal nih. Iya. Itu sama Pak DKM, suruh Kopi. ditawarin kopi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga di pagi ini kita selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita berdua akan menemani santap sahur pemirsa setia semua di acara Ngobrol bareng di bulan Ramadan. Tentunya ditemani oleh saya, Kang Wawan Gunawan, Dan saya, Edi Rayadi. Kita akan mengulas beberapa ulasan yang mungkin seru akan dibahas ya. Untuk pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman, kita berdua mohon maaf karena Ustadz kita lagi sedang berhalangan lah ya, berhalangan. Ya, berhubung dengan komitmen kita akan terus menemani santap sahur pemirsa semua di acara ngobrol. Enaknya kita ngobrolin apa nih Pak Edi nih? Paling kita ngobrolin pengalaman aja lah, pengalaman di bulan Ramadan gitu. Oke, sekarang giliran saya dulu nih yang nanya nih. Gantian. Nanti kita gantian ya pemirsa ya, kita akan sedikit berbagi pengalaman, mungkin juga ada pengalaman pribadi, boleh nanti dicantumkan di kolom komentar ya setelah acara ini selesai. Jadi Pak Edi, apa sih kendala yang paling sulit di ibadah bulan puasa ini? Gitu. Baik, paling begini Pak Wan ya, kalau kita mah cerita berdasarkan pengalaman aja ya. Iya, berdasarkan pengalaman. Namanya puasa, apalagi di hari pertama mungkin sulit itu karena kebiasaan kita kan pagi, siang kan merokok, ngopi. Begitu hari pertama puasa kayak kaget gitu, wah nggak bisa ngerokok nih. Gitu. Padahal sering kita ngaji, bilang bahwa sebelum bulan puasa ada bulan Rajab, itu kan kita padahal latihan puasa biar gak kaget. Biar gak kaget gitu. Karena kita mah minimal yang wajibnya aja dulu lah. Kalau dari Rajab kan sunnah, mungkin itu bagi yang bisa melakukan ya. Mungkin karena kita pekerja gitu ya. Karyawan lah ya. Jadi susah lah kalau melihat teman ngerokok ya pengen ngerokok gitu. Cuma kalau puasa wajib, puasa Ramadan itu kan kita sama teman-teman juga sama-sama puasa. Jadi nggak ada yang ngeganggu lah gitu ya. Karena kan di bulan puasa ini kan banyak sekali ya pedagang-pedagang, misalkan kayak segala macam kan banyak udah di siang hari, malah lebih banyak dibanding sebelumnya kan. Gimana tuh menurut Pak Edi tuh? Ya, sebenarnya walaupun terganggu, alhamdulillah kalau menurut Pak Ustadz itu kan tergantung niat. Niat. Karena dari sahur bahkan dari habis taraweh kita udah niat besok mau puasa. Sebenarnya kalau pengen mah pengen gitu. Cuma kan berhubung niat kita sudah kuat bahwa puasa Ramadan itu wajib ya. Walaupun melihat minuman yang segar-segar di siang hari, alhamdulillah kita tahan. Karena niat kita alhamdulillah udah kuat gitu niat untuk puasanya. Jadi beberapa hari puasa ini udah ada yang bolong apa masih tetap lanjut? Alhamdulillah lanjut terus. Malulah sama anak-anak, masa kita sudah jadi orang tua. Ada yang bolong sih. Menurut Pak Edi, senang nggak sih adanya bulan puasa ini? Maksudnya bergembira menurut Pak Edi sendiri gitu? Ya alhamdulillah. Sebenarnya kalau yang pertama justru saya senangnya kenapa bulan Ramadan itu. Nah, untuk orang-orang kita normal pekerja THR. Intinya ada THR itu. Justru kalau bulan Ramadan tiap bulan malah senang ada THR terus. Tapi jangan lupa persentasenya buat yang ada zakatnya lah. Intinya kita berdua juga memeriahkan bulan Ramadan itu benar-benar ya memeriahkan ya. Terus ada lagi nggak pengalaman yang lain gitu, maksudnya yang bisa? Sekarang gantian Pak Wan ya. Saya boleh. Bertanya. Ya jangan susah-susah pertanyaannya. Jadi menurut Bapak ini lincah banget. menurut pengalaman Pak Wawan nih, Pak Wawan kan di jajaran pengurus DKM Ar-Rahman ini dapat tugas membangunkan sahur. Membangunkan sahur. Sedangkan besoknya kan harus kerja. Harus kerja. Kerja rutinitas kerja. Nah itu untuk terus syuting juga, kan ini. Pokoknya lomba lah. Iya, acara ngobor. Pokoknya padat lah kalau bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan diberikan kesehatan, ibadah kita di bulan Ramadan dengan kesibukan yang positif. Mudah-mudahan jadi
amal kita. Amin, amin. Nah, Pak Wawan gimana nih mengatur waktunya? Besok paginya harus kerja, malamnya habis terawih tadarus, terus acara syuting ini ngobor. Habis itu jam 2, jam 3 bangunin sahur nih. Gitu. Jadi seperti ini Pak Edi, kita berbagi pengalaman aja ya. Sebenarnya itu hal yang instan, Pak. Jadi pas kita meeting pertama udah saya garap semua nih. Karena apa? Karena tugas saya ini bukan tugas saya, tugas semuanya itu memakmurkan masjid. Kalau misalkan secara Ustadz Aimron itu kan bisa tausiah, mungkin dia caranya bertausiah. Kalau saya nggak bisa apa-apa nih, ngaji nggak bisa, apa-apa nggak bisa, semuanya nggak bisa. Apa yang saya bisa? Ya palingnya seperti itu, membangunkan orang sahur, terus saya harus syuting malam, terus apa sih namanya? Bangunin anak-anak juga nih kan kita apa sih namanya disupport juga sama anak-anak gitu ya. Jadi itu spontan, gimana caranya saya harus mengatur waktunya. Jadi sebisa mungkin ya saya atur waktunya gitu. Alhamdulillah lah dalam 4 hari ini atau beberapa hari ini sudah terkoordinir gitu maksudnya Pak Edi. Gitu. Nah itu untuk besoknya siangnya kita terus berkontinu terus berkontinu. Apa ngantuk apa gimana? Pasti kalau ngantuk itu udah jelas pasti ya. Kebetulan juga saya kerja di perusahaan kecil ya, cuman ya gimana caranya kita membagi waktu gitu Pak Edi. Karena apa ya? Hal yang niat ini menurut saya ini saya harus bahagia dulu nih, harus senang dulu melakukannya. Kalau tidak senang melakukannya dengan acara ini, kalau secara ini ya, kalau secara ngitung nih kita nih. Jam 3 kita harus syuting. Jam 2 lah, jam 2 kita harus syuting, jam 3 kita harus upload. Nah, sementara jam 3-nya kita harus ngebangunin sahur. Belum kita sahur juga, kalau kita berbicaranya nggak menyenangkan diri sendiri itu bakal kacau karena paginya juga saya harus kerja. Gitu. Karena ini menjadi apa sih namanya? Menjadi kesenangan saya tersendiri gitu, karena ya jujur aja ya, karena mulai tahun-tahun ini saya baru mendekati ke Islamnya gitu. Kalau secara dulu kan saya Pak Edi lebih tahu lah. Ya pengalaman saya kalau misalkan kita belum mencintai masjid itu susah Pak. Mau kita kalau kata kasarnya mau kita dicambuk-cambukin ya harus ke masjid itu susah. Jadi kita harus mencintai masjid dulu. Nah baru kita berbaur dengan orang-orang yang ada di masjid gitu. Artinya kalau kita bergaul dengan minyak wangi, otomatis kita akan kebaunya jadi ke bawah wanginya. Gitu. Ya alhamdulillah. Dengan saya berada di masjid terus, saya kenal sama Bapak Kiai ini, juga saya kenal sama Kiai Ahmad Al-Hafiz ya. Terima kasih sudah ini ya. Saya juga belum mengucapkan terima kasih kepada Kiai Ahmad yang sudah mendidik saya lah. Gitu. Jadi kita nggak bisa Pak, nggak bisa. Misalkan ada warga kita paksa nih ke masjid, nggak bisa Pak. Jadi kita harus benar-benar mencintai masjid dulu. Padahal indahnya di masjid itu luar biasa. Saya aja sampai-sampai pulang kerja ke masjid, nggak ada kerjaan di masjid. Pasti ada aja kerjaan, nyapu apa segala macam, pasti itu. Dan alhamdulillah rokok mah ayam meren. Rokok, kopi sama ketua DKM kita nih. Ketua DKM kita royal. Royal. Setiap habis bahkan ketua DKM nih pernah dulu sama marbot kita. Setiap ada warga ataupun tamu dari luar wajib ditawarin kopi. Sama marbot. Itu pas bulan puasa? Enggak. Kalau untuk di luar Ramadan itu ketika habis berjamaah duhur, asar, maghrib, isya itu semua ditawarin. Nah, untuk sekarang di bulan Ramadan ya hanya malam aja. Iya, malam aja. Cuman kita semua juga malam juga. Iya, malam juga kita nggak kurang sih. Saya yang pernah merasakan ya. Jadi emang keistimewaannya di masjid ini semuanya ada. Semuanya guyub gitu. Artinya ya gesekan-gesekan kecil ya nggak jadi masalah lah gitu ya. Cuman guyubnya ini yang luar biasa, yang baru nih. Pak Edi jujur aja. Selama saya di perumahan ini ya, di warga ini, baru tahun-tahun sekarang nih saya di masjid, ternyata ini luar biasa Pak Edi. Luar biasa, bahkan capek pun ya saya pasti ke masjid gitu. Karena indah gitu, di masjid itu indah. Nah kita ajak aja warga kita mungkin ya. Yang masih jarang khususnya aja. Ya. Jadi khususnya buat warga kita. Perumahan GCP lah. Geraha Citra Pesona kita berlokasi di Perum Geraha Citra Pesona di Karangpawitan ya. Jadi kalau misalkan ada warga kita yang belum mencintai masjid, nah, diusahakan supaya bisa mencintai masjid karena di masjid itu indah gitu. Mungkin Pak Edi bisa nih lebih bisa menarik warga kita untuk ke masjid. Gimana tuh? Untuk sering-sering berjamaah di masjid ya. Walaupun dari awalnya mungkin kita
kayak kepaksa. Iya, kayak gitu kepaksa. Kan. Contohnya gini, contoh kecilnya, tukang sound kita nih. Ya, kita bahas tukang sound nih. Pak Haji. Iya, Pak Haji. Halo Pak Haji. Sekarang jadi rajin terus. Awalnya beliau itu paling bantu-bantu masjid, kayak sound system apa segala macam, katanya sebetulnya sekalian aja Pak sholatnya di masjid. Saya belum siap. Nah, kita kan nggak bisa maksa nih, karena kan masing-masing kan. Nah ternyata sekarang alhamdulillah dia rajin ke masjid, karena apa? Setiap hari dia harus benerin sound di masjid gitu ya. Terima kasih juga buat Pak Aziz yang udah support apa namanya sound ya buat apa sih namanya buat lebih memaksimalkan lagi sholat tarawih sama tadarus juga. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gunawan mungkin ya. Pak Gunawan sudah memfasilitasi kursi ya, kursi sama percetakan 2 warna, tidak lupa yang sudah mensupport spanduknya Pak Jujun, Pak Pagi juga sama mungkin dari spanduknya, apalagi Pak Pagi dari awal ya. Support terus. Saya sempat ngobrol dengan beliau Pak Edi, mungkin Pak Edi kan lebih CS-nya ya kalau namanya CS-nya. Saya sempat bilang, kalau buat urusan masjid mau 1000 meter pun saya bikin, luar biasa. Mudah-mudahan amalnya selalu mengalir gitu ya, rezekinya selalu mengalir gitu. Usahanya lancar lah. Sama Pak Iwan juga saya ucapkan terima kasih. Alam Wijaya ya. Alam apa namanya? Nusa Alam Persada. Ya, Nusa Alam Persada. Ya saya ucapkan juga beribu-ribu terima kasih. Semoga usahanya lancar, berkah. Amin ya rabbal alamin gitu. Alhamdulillah. Jadi dari DKM. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita nggak dikomplain nih. Masa kayak gitu aja disebutin, mudah-mudahan nggak dikomplain. Sama Pak Diki juga saya ucapkan terima kasih sudah mensupport banyak apa namanya? Banyak kegiatan-kegiatan di sini gitu. Mungkin ini juga Pak Wawan, Pak RT lah. Pak RT baik juga blok luar C biasa maupun blok D. Jadi dia ibaratnya gimana, ketua di lingkungan kita lah. Gimana Pak Edi? Maksudnya blok C sama blok D kita belum paham nih. Ya, kebetulan ceritakan dulu nih. Sekedar informasi aja pemirsa ya. Khususnya pemirsa Geraha Citra ya. Ya, jadi posisi masjid kita itu diapit. Masjid Ar-Rahman di diapit. Karawang, posisinya di Karangpawitan. Iya. Cuma kebetulan di lingkungan sekitar kita ini perumahan Geraha Citra Pesona itu ada terdiri dari 2 kelurahan. Wah, luar biasa. Jadi posisi masjid kita, perumahan kita itu adanya di perbatasan. Iya, di perbatasan. Jadi kita itu satu perumahan tapi terdiri dari 2 kelurahan. Luar biasa. Iya, walaupun kita blok C kelurahannya Nagasari, blok D kelurahannya Karangpawitan, alhamdulillah tetap guyup. Iya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan DKM kita tidak membedakan bahwa ini blok C ini beda kelurahan, blok D beda kelurahan. Alhamdulillah kita tetap guyup. Iya, guyup, harus guyup. Dengan adanya kegiatan DKM, banyak kegiatan yang positif. Itu alhamdulillah semua warga mendukung. Jadi kita alhamdulillah warga itu tidak mengkotak-kotakan bahwa kita ini beda. Oh, blok C tetap ini kita gitu. Satu perumahan GCP lah. Iya, Citra, tetap kalau udah di masjid ya kita sama. Kita bareng. Oh, ini blok C nih, pindah nih sapnya sap kedua gitu. Ini blok ini enggak ya, ini kita mah tidak mengkotak-kotakan. Alhamdulillah ketua DKM kita selalu mendukung bahwa kita untuk kegiatan keagamaan, Islami ibadah itu ya bareng-bareng lah. Bahkan tamu kan semua tamu yang datang di sini baik numpang sholat tuh ketika sholat berjamaah ada tamu kita nggak kenal nih itu sama Pak DKM ditawarin kopi. Iya, mau ngopi mau nggak tawarin aja. Kebetulan kita juga punya satu orang yang buat melayani di masjid ya, kayak si Marbot Muda lah. Marbot Muda, Nana Gantina ya, dia juga sering masuk konten saya tuh. Pak, udah banyak juga konten saya juga, terima kasih sudah mau membantu di Masjid Ar-Rahman ini ya. Gitu. Banyak juga yang harus kita harus kita berikan terima kasih kepada pengurus juga yang lebih lebih support ya, yang lebih solid ya. Ini sekedar ngobrol aja ya, maksudnya sekedar ngobrol aja bahwa di kita ini di bulan Ramadan ini kegiatan kita mungkin padat ya. Ingat nggak apa aja sih kegiatannya kayak hotmil Quran? Iya, hotmil terus sanlat juga, pesantren kilat gitu. Ini luar biasa nih pesantren kilat nih. Terus mabit malam bina dan takwa ya. Malam bina iman dan takwa. Malam bina iman dan takwa. Tanggal 1 ya. malam minggu. Malam minggu. Terus juga bedung sahur. Kebetulan PIC-nya saya. Terus syuting juga nih. Konten YouTube nih yang rame nih konten YouTube. Alhamdulillah terima kasih yang sudah menonton di konten YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official ya. Kalau misalkan emang ini
menurutnya bermanfaat, mangga silahkan di-share gitu. Di-share, kalau subscribe, like, komen juga boleh. Nih kadang-kadang gini nih Pak Edin nih, ada warga kita yang pengen mensupport tapi dia malu karena dia nggak ke masjid misalkan nih, tapi kita mau mensupport kegiatan ini nih, gimana nih cara mengajaknya nih yang enak nih. Mungkin dia lagi nonton kan nggak tahu nih, oh ternyata di sini banyak kegiatan, ternyata kalau kita mensupport di bulan Ramadan ini kan pahalanya luar biasa. Mungkin alhamdulillah di kita masih banyak orang walaupun dia mungkin belum sempat dengan kesibukan kerja lah, belum sempat berjamaah di masjid. Tapi alhamdulillah dia untuk dana, untuk setiap kegiatan dia mau mensupport gitu. Nah pertama dari support dulu, mungkin lama-lama dengan sering ngobrol, diskusi dengan kita, lama-lama ikut berjamaah di sini kan pasti, jadi rame. Gitu. Pasti, karena kalau misalkan kita di rumah sendirian juga bete juga. Kalau di masjid kan pasti ada orang lah gitu, nggak mungkin kosong gitu ya. Alhamdulillah di kita mau Pawan ya, setiap hari habis sholat berjamaah kita ada acara ngopi bareng. Iya, ngopi bareng. Dulu nah, itu sempat bicara itu bukan ngegosip. Kita ada Pak Ustadz nih, kita bertanya. Justru kan kita makanya nanti enak ngobrolnya. Pemirsa nih. YouTube boleh dicek nih, kita ada acara ngopi juga. Dulu kita ada acara ngopi ngobrol perihal Islami ya. Nanti boleh dilihat nih, dicek-cek, ternyata konten ini YouTube kita memberikan sesuatu yang pembelajaran tentang keagamaan lah intinya gitu kan, sedikit-sedikit. Nggak apa-apa lah, kayak film short movie juga kita masuki, tapi dengan konteks tetap di keagamaan juga. Ada lagi apa? Mabit Quran, Sanlat, sahur bedug, bedug sahur, konten kreator juga kita masuk. Terus Tajil nih, tajil luar biasa nih. Kita ucapkan dulu terima kasih buat semua warga. Semua warga GCP ya, walaupun kita buatkan jadwalnya. Iya, tapi antusias. Setiap kita berbuka masih ada sisa terus. Iya, makanya bukannya kurang. Makanya awet yang di rumah, Pak. Iya. Karena saya bukanya di sini. Alhamdulillah gitu ya. Terima kasih donatur ya. Ibu-ibu terutama ya. Terutama ibu-ibu yang masak. Mama Ribi. Iya. Untuk takjil kita di masjid, alhamdulillah kita dibuatkan jadwal, alhamdulillah antusias, semangat sekali. Ya alhamdulillah ya, apapun kegiatannya yang kita berikan ke mereka gitu ya, ke warga, alhamdulillah disupport dengan baik gitu ya, tanpa ada halangan, alhamdulillah. Satu hari puasa pertama kan saya kerja ya, maksudnya saya nggak bisa join di buka di masjid ya. Sampai ke hari keempat, ternyata pas hari kelimanya ini luar biasa. Saya baru tahu nih, ternyata makanan banyak di sini, luar biasa. Alhamdulillah sampai korma itu udah nggak ketampung. Mungkin alhamdulillah warga kita mendengar penjelasan dari Pak Ustadz. Iya. Karena dengan ngasih orang berbuka itu pahalanya dapat seperti dia berpuasa, gitu, tapi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Bertambah terus. Iya, kita puasa kita dapat, dengan kita masih takjil berbuka untuk orang lain kita dapat. Jadi kita pahalanya double gitu. Pahalanya double. Makanya untuk takjil warga kita alhamdulillah semangat. Gitu. Alhamdulillah semangat. Terima kasih ya buat ibu-ibu semua ya, ibu-ibu warga ini, kita doakan semoga sehat selalu ya. Amin. Yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat penyakitnya. Amin. Gitu, kita doakan juga nih buat istri ketua kita nih yang sedang hamil nih, kayaknya sih udah bulannya. Kita doakan semoga persalinannya lancar, menjadi anak soleh dan soleha. Gitu. Mungkin ada lagi Pak Edi yang kita obrolin tentang pengalaman pribadi di bulan Ramadan. Mungkin itu aja lah. Mungkin itu aja ya. Ya oke. Nanti gampang disambung lagi. Ya. Oke Pak Edi, mau ditutup buat pemirsa mungkin? Baik pemirsa, mungkin pada santap sahur pagi ini dalam acara ngobrol kemana-mana, maksudnya ngobrolnya kemana-mana gitu. Dalam acara ngobrol bareng di bulan Ramadan kita agak kemana-mana nih. Ya nggak apa-apa. Karena kebetulan Pak Ustadznya lagi ada keperluan. Iya ada keperluan. Nanti biarin kalau Pak Ustadz datang dia syutingnya langsung 3 kali Pak. Dirapel. Jadi kita mah sebenarnya ini mah nggak ada narasumber. Nggak ada narasumber. Ini kita hanya bicara pengalaman. Iya pengalaman dan informasi lah. Ya mungkin walaupun hanya pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemirsa. Amin. Terutama untuk kami berdua nih. Pengalaman yang baik-baik. Iya. Makanya jangan lupa nih buat pemirsa YouTube semua, jangan lupa subscribe, like dan komen biar kita terus bersemangat. Iya, terus semangat. Sedikit ya, misalkan ada komentar, Pak Min biasanya Min kan admin biasa. Min
pengen dong hadirkan Ustadz A gitu. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan kita hadirkan gitu. Walaupun Ustadz yang sering muncul di TV iya, gitu. Misalkan. Ya mudah-mudahan kita nanti koordinasi, ya, koordinasi sama donatur. Minimal Ustadz Subrek ya. lah. Oh Pak. Iya Pak ya. Itu oke lanjut lah. Mungkin baik pemirsa, kita hanya obrolan kosong ini, kita hanya bicara pengalaman kita berdua nih, kami berdua. Mudah-mudahan walaupun obrolan kita kayak kalau bahasa kita mah ngalor ngidul gitu ya. Kalau bahasa Sundanya mah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Untuk pemirsa setia khususnya. Demikianlah dalam acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Kami berdua undur pamit. Saya Edi Rayadi dan saya Wawan Gunawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.